lagi bersama kami tim Pengsurat Bersama dengan saya Raya Vega Amira dan saya Safira Wafik Hafiza. Kali ini kita akan meliput tentang pengolahan sampah organik menjadi pakan maggot. Nah guys, kalian tahu nggak sih maggot itu apa? Maggot adalah larva berupa ulat dari jenis lalat black soldier fly atau biasa disebut dengan lalat PSF. Larva merupakan proses kedua dari proses metamorfosis atau proses perkembangan dari telur menjadi lalat dewasa. Lalat BSF termasuk jenis lalat besar berwarna hitam dan kaki-kakinya yang berwarna putih. Maggot bisa menjadi pakan ternak ini karena zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan ternak, terutama ternak unggas. Kita intip cara pemberian makan maggot. Nah guys, hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 kita sedang berada di tempat pembudidayaan maggot yang bertempat di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Yuk guys, kita intip kegiatan pembudidayaan maggot. Assalamualaikum Mas Dani, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik deh. Ya. Kami dari tim jurnalistik ingin mewawancarai Mas Dani tentang pembudidayaan maggot ini. Ya, silakan. Jadi Apa yang gini, diperlukan? kita kan udah keliling-keliling melihat dan memberi makan maggot. Jadi kita ingin tahu bagaimana Mas Dani membuat bibit maggot. Kalau membuat bibit maggot, kita dengan telur ya. Jadi kami dari di awal pengadaan telur maggot, kemudian ditetaskan, kemudian dibesarkan, gitu. Tapi kami sekarang sedang mencoba mengundang bibit maggot, yaitu mengundang telur lalatnya. Itu bagaimana Pak mengundangnya? Caranya dengan memakai semacam esens ya. Jadi bau-bauan ya. Kita pakai dari buah-buahan yang busuk. Kemudian kita pancing ya termasuk dengan sampah-sampah organik, karena pakan maggot yang ada itu juga mengundang lalat gitu. Hanya lalat bisa bertelur di tempat pembiakan maggot, jadi maggot seperti itu. Kalau untuk waktu pemberian makannya itu kapan saja dan sehari itu bisa habis berapa sih? Kalau pemberian makan ya idealnya kalau untuk 1 kilogram maggot itu sehari 10 kilo idealnya, baiknya ya. Jadi semakin banyak ya sebenarnya semakin bagus. Dan tergantung juga dari pakannya. Kalau pakannya semakin lunak itu juga bisa semakin banyak semakin bagus ya. Sampah organiknya itu dari mana sih Pak? Kan katanya bisa 10 kg sehari. Sementara dari sampah rumah tangga teman-teman Karang Taruna ditambah dari lingkungan yang kader, istilahnya kader, kita sebut kader, di mana kita menaruh tempat sampah di situ ya. Ada juga kafe yang di sana di perhutani itu kita juga kasih ember, beberapa hari sekali kita ambil untuk kasih makan maggot. Kalau untuk sampah dapur dari sekitar masyarakat itu belum ya? Ada beberapa, belum semua, karena kita juga sumber daya manusia kita masih belum memenuhi ya, masih kurang. Oh iya Pak, apakah maggot bisa memakan semua sampah organik atau bagaimana? Bisa, kalau semua sampah organik maggot bisa makan, hanya masalah di kecepatan ya. Kalau semakin padat atau semakin keras sampah organiknya itu semakin lama gitu. Kalau pemberian makan itu bisa utuh atau harus dipotong dulu?
utuh bisa, dipotong lebih bagus. Itu masalahnya di waktu tadi, kalau misal dipotong-potong kan lebih cepat dimakan, lebih cepat terurai. Untuk harga maggot yang sudah bisa diproduksi itu berapa, Pak? Untuk kali ini kita masih di kisaran angka 7.000 ya. 7.000 per kilo maggot. Iya. Jadi fluktuatif, kalau harga itu fluktuatif. Cukup terjangkau ya, Pak, harganya. Kalau untuk manfaatnya kegiatan ini sendiri itu apa, Pak? Manfaat yang kita ambil itu yang pertama, kita berusaha menyelesaikan atau mengurangi sampah organik yang ada di rumah, yang ada di lingkungan. Karena sampah organik itu mudah menimbulkan bau, mengundang lalat, mengundang penyakit. Gitu ya. Dan keuntungan yang lain itu kita ada nilai ekonomi, karena maggot yang sudah besar bisa kita jual, kita dapatkan uang ya, kita dapat keuntungan dari situ. Itu. Guys, tadi adalah wawancara kita dengan Mas Dani dari anggota Karang Taruna Bangkit, Balapulang Kulon. Selanjutnya kita akan melihat proses budidaya maggot bersama Mas Dani. Yuk guys, kita lihat. Terus nah ini yang sudah menjadi pupa ini. Ya, dia sudah tidak bergerak. Ini yang akan menjadi lalat. Ini yang akan menjadi lalat. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini maggot. Ini masih kecil ya. Nah, kalau maggotnya itu masa hidupnya panjang, kurang lebih 30 hari sampai 40 hari. Ya, siap dikonsumsi pada usia sekitar 15 harian lah, itu udah layak konsumsi, udah besar. Lalat hijau kan dia gemuk ya. Nah, ini lalat ini masih dia cuma kurang lebih 4 hari ya, kurang lebih ya. Setelah dia kawin, yang jantan mati, yang betina nanti kurang 3 hari kemudian bertelur, kemudian mati. Dia sukanya hidupnya di daun-daun pisang ya. Terus dia tidak makan, dia hanya minum. Nah ini kalau lebih putih ini telur. Jadi bertelurnya di sembarang tempat. Ini telur. Kan di bawah banyak itu ya bangkainya lalat sama pupa. Ya, pupa. Ini lalatnya udah jadi larva. Gimana? Itu yang udah jadi larva. Ini larva yang mau jadi lalat. Ya, baik. Jadi larva, pupa, lalat, telur. Ya, telur, larva, pupa, lalat, telur, larva, pupa, lalat. Telur nih, yang menetas alami, nanti dia akan jadi maggot. Nah, ini kan kita baru, teman-teman Karang Taruna baru seminggu nih, sebulan melakukan budidaya maggot ini. Jadi ini masih berproses untuk membuat sebuah siklus ya. Jadi kita sementara baru fokus pada produksi pembesaran. Nah ini kita sudah mulai siklus untuk membuat telur, memproduksi telur. Itu yang itu namanya egis. Egis itu tempat bertelurnya si lalat. Jadi lalat BSF ini sukanya bertelur di ruas-ruas kayu ya. Nah, itu dibikin seperti itu nanti fungsinya untuk memudahkan saat panen. Karena ini kan kayak gini kan susah ambilnya ya. Nah, nanti dia di sana dicenderung nempel di pakai pisau atau pakai media apa. Ya,
kalau karena lalat ini kan hewan liar ya, jadi sebenarnya bisa pakai Jonathan aja. Cuma mungkin yang lebih mudah, yang lebih ada yang lebih banyak tuh dia sukanya di ini, di daun pisang. Menurut penelitian dari apa ya, para senior yang sudah melakukan penelitian seperti itu. Nah terus perlu diketahui juga nih, kalau kupa itu kan dia cenderung mencari tempat yang gelap, dia suka tempat yang gelap. Kalau untuk berproses menjadi lalat ini butuh tempat yang gelap. Jadi warnanya hitam kan? Ya hitam memang sengaja dipilihkan biar lebih gelap ya. Tapi nanti sedikit tertutup juga biar lebih gelap. Terus nanti dia setelah jadi lalat dia akan mencari tempat yang terang. Ini tingkat keterangannya tuh juga masih belum maksimal. Kalau lebih terang lagi dia akan memicu lalat ini lebih cepat. Coba lihat di sana ada lalat nggak? Nah, karena dia cenderung mencari tempat yang terang. Bagi manusia tempat segitu kan udah terang ya, tapi lalat suka yang lebih saya masuk. Laput itu kandungan proteinnya tinggi, hampir setara dengan tulang ikan, hampir setara ya. Jadi dia itu bagus untuk pakan ternak, unggas ya, atau ikan bisa ikan lele, ikan nila, atau yang sekarang lagi tadi ikan sana. Banyak sekali yang beli ke sini untuk pakan ikan. Bahkan burung pun banyak peternak burung yang memberikan market sebagai pakan alternatif. Isinya tinggi dan juga murah harganya. Harganya estimasi ke 1 kilo itu 7.000-an sekarang 7.000-an. Satu gram telur ini bisa menghasilkan kurang lebih 3 kilo makhluk. Ya, kurang lebih 3 kilo. Iya, satu kilonya kurang lebih 10 kilo. Idealnya seperti itu biar cepat berkembang. Manfaat dari kegiatan ini di dalam makot itu? Kalau manfaat utama sih kita untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena sampah-sampah organik yang ada di lingkungan itu kan, terutama yang organik ya, itu kan gampang atau mudah menimbulkan bau, terus mengundang penyakit. Makanya dengan diberikan kemampuan sebagai pakan, dia akan menyelesaikan masalah itu ya. Dan saat bila makan kemakbul itu cepat habis. Makbul itu sangat lahap, sangat cepat mengurai sampah-sampah yang dijadikan pakan itu. Kalau sampah organik itu semua begini kenapa? Semua dimakan, cuma kan perbedaannya gini, ada sampah organik yang cenderung keras. Ya, dia akan terurai tapi lama. Kayak tadi kulit mangga itu kan juga kan keras ya, dia tetap akan terurai tapi lama. Ya, itu tadinya kan kita kasih pakannya itu tidak kayak itu, tapi utuh, masih utuh, apa namanya, mangga tuh. Nanti beberapa saat tinggal biji sama kulitnya. Biasanya itu kita ambil, kita campurkan di tanah, saat itu kan ada tanah ya. Nah, kita olah jadi kompos. Itu cara pemberian makannya buahnya dipotong-potong atau langsung dikasih? Kalau lebih baik memang dipotong-potong karena akan lebih cepat berurai ya, tapi tidak pun tidak apa-apa. Bisa dipotong-potong, bisa di ini apa namanya, dibubur jadikan bubur, itu akan lebih cepat. Pegang saja. Tangkap kita itu nggak terbang.
memanjang, hanya kayak semut atau lawon lah kan semacam itu. Menurut penelitian dia tidak mengandung atau membawa penyakit kalau dia tidak makan. Kalau pakan yang baik itu sampah organik campur, sisa-sisa makanan atau masakan buah juga bagus. Kalau buah itu nanti maksudnya cenderung bersih. Itu kan juga tadi kan banyak kotoran ya. Itu namanya kasgot. Kasgot itu bekas masker, jadi sisa-sisa makanan yang belum terurai atau yang tidak terurai oleh masker. Kan ada ya yang keras sekali atau misalkan terlalu kecil di motor juga itu menjadi kasgot. Nah, kasgot itu juga bisa berguna sebagai pupuk. Ya, jadi masker itu banyak manfaatnya. Maskernya sendiri ada manfaatnya. Bekas maskernya juga. Ya, utamanya itu mengurangi sampah organik, ya, sehingga menghindari bau dan penyakit. Kemudian tapi itu juga punya nilai ekonomi, maksudnya bisa dijual. Ini sudah banyak sekali yang beli ini sudah banyak ya, itu banyak kan pakan bicara. Itu juga sudah diekspor. Terus di luar negeri, di Belanda, Jepang, itu makhluk itu dikonsumsi manusia. Dimakan. Mau nyoba? Tapi kan saya mau. Kalau itu mancing magotnya itu pakai apa? Kalau kan jajan dari Ya, kalau mancing maggot itu bisa dengan sisa-sisa buah atau sayuran yang busuk ya, itu bisa. Pokoknya dengan bau-bau yang menyengat itu lebih cepat datang. Atau biasa juga maggot itu banyak ditemukan di ini, Mbak, di tumpukan kotoran hewan kayak yang punya kandang ayam ya, yang banyak itu coba di tai ayamnya, kodenya kotoran hewan itu kita di buka, itu banyak sekali maggot. Kalau mancing lalatnya seperti ini, pakai bau-bauan juga ya, karena ini kan lebih cenderung ya, tetap kita nggak suka ya kita kalau di tempat ini ya telurnya di sekarang. Terima kasih Mas Dani sudah mau menjelaskan. Ya, maaf nggak buat. Guys, ini adalah kandang untuk ternak lalat BSF. Di dalam kandang tersebut terdapat daun kering. Nah, ini adalah tempat lalat BSF untuk bertelur. Ini adalah ulat. Ini adalah telurnya. Itu adalah telur dari lalat BSF. Biasanya lalat telur itu diambil menggunakan pincet. Lalat BSF lebih suka di tempat yang bercahaya. Kotoran maggot juga
terus sisa-sisa yang sudah mengering bisa jadi pupuk kompos. Berarti Bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Berguna banget ya. Masih ada magotnya. Mau mencoba megang magotnya ya. Masih kalau yang kayak gini berarti masih bisa dimakan. Kalau yang magotnya sudah tidak bisa, ya sudah tidak bisa dimakan. Itu satu. Besar, dia makannya semakin berkurang. Jadi kasbot itu basah kan karena dari si makanan ini. Iya. Makan. Ini paling sekitar 2 mingguan lagi sudah bisa dipanen. Tergantung kita mau dipanen apa mau kita jadikan kupas. Kalau maggot yang masih bayinya ada. Kemudian sih Enggak pertumbuhannya enggak sama. Ini kebetulan telurnya nanti hari ini baru mau datang nanti siang. Enggak bisa lihat langsung. Biasanya di dalamnya semangka itu malah berair sekali. Iya, takutnya berenang. Iya, jadi kan nanti setiap ada yang memberi makan itu sambil nyortirin sisa-sisa kayak gini nih ya, sisa-sisa kulitnya yang sudah tidak bisa dimakan. kan buat kompos. Iya. Langsung ditaruh terus diproses. Nah guys, ini adalah proses pemberian makan untuk maggot. Makannya itu dari sampah organik aku ya. Guys, maggot bisa memakan semua sampah organik seperti sampah rumah tangga, makanan expired, buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk. Yang penting tidak tercampur dengan sampah anorganik. Nah guys, jadi itu cara pembudidayaan maggot di desa Balangkulanggon. Nah guys, sekarang kalian harus bisa memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Ingat ya, sampah organik bisa untuk pakan budidaya maggot. Terima kasih kepada Kakak Taruna sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga pembudidayaan maggot ini terus berkembang. Tinggi prestasi, akhlak terpuji. Karang Taruna, jaya jaya.